Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam. Akibat jalan rusak parah dan longsor di Kecamatan Aluu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironisnya, akibat melalui medan yang berat, si ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya usai tiba di rumah sakit. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Jalan Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sarina terpaksa ditandu oleh puluhan warga menggunakan sarung dan bambu serta harus menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Ini jalannya gitu. Bahkan warga harus menyeberangi 4 sungai dan menghadapi material longsoran selama hampir 5 jam. Tujuan mereka adalah puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan yang sulit ini terpaksa ditempuh setelah Sarina mengalami sesak napas, padahal usia kandungannya baru 6 bulan. Namun kondisi sang ibu sangat membutuhkan perhatian medis segera. Meski sudah menempuh perjalanan yang jauh, sang bayi yang dikandungnya tak dapat diselamatkan. Kalau di sana masih ada detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak gitu. Ya mungkin karena ya, kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal? Akhirnya bayinya meninggal. Tapi yang pastinya di sini ya sudah tidak tertolong lagi. Warga berharap semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Minggu malam, warga desa Lagi Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Husein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Ungkapan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya, untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan, masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pemuda pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil warga diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, kaca 2 unit mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah kos dan meringkus MR, pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai meringkus MR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya. Saat penyerangan, keempat pelaku melempar batu hingga membuat 2 mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak pada kaca bagian depan. Peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 30 Agustus lalu. Pelaku MR memanggil 8 orang rekannya untuk melakukan penyerangan menggunakan batu.
Aksi penyerangan dilakukan keempat pelaku karena dendam setelah terlibat cekcok di lokasi. Bertemu dengan teman laki-laki daripada kakaknya. Kemudian setelah bertemu, mereka sempat terjadi pertengkaran dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya. Kemudian MR mengajak teman-temannya untuk datang kembali ke lokasi atau TKP. Dan setibanya di TKP, MR bersama teman-temannya langsung melakukan pengerusakan. Polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan dan perusakan mobil warga. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam 5 tahun penjara. Pemirsa, penemuan kerangka manusia di area tambak di bibir pantai di Sidoarjo, Jawa Timur menggemparkan warga. Kerangka ditemukan pertama kali oleh seorang anak kecil yang akan memancing. Saat ditemukan, kerangka masih mengenakan daster dan belum diketahui pasti identitasnya. Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, Ainus melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironisnya, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasanya sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkenya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih. Suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari kebelakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.